kelak orang pendidikan jadi bodoh-bodoh, ya senang itu dipelihara model-model Anwar Abbas MUI, ya, dan orang-orang ulamanya kebanyakan nggak ada kelas-kelasnya itu, ya, bego begitu. Kayak Anwar Abbas ini kemarin ngomong-ngomong di TV nasional tuh, ya, TV provokator juga nih, TV One, mau percaya aja. Dipotong itu video editannya si Panji Gumilang, katanya dia cuma ngomong saya komunis, diulang-ulang saya komunis, termasuk Tribun itu, ya, juga videonya, sehingga memprovokasi umat-umatnya yang bego nggak bisa cari data dan informasi, ya, akhirnya ditampilkan, kan dilihat videonya nggak begitu, ternyata Panji Gumilang kedatangan orang yang bekerja untuk membuat air minum atau apa gitu di orang China, ya, dari Shanghai atau apa. Nah, dia lihat ini kok orang bagus, penampilannya baik, tata krama ngomongnya baik, orang China begitu, ya. Dan dia tanya, ini orang komunis tapi akhlaknya baik, cara bicaranya lembut, ya, nggak kasar. Lah beda kita yang ngaku-ngaku Islam ramatan katanya, tapi kasar, tapi suka provokasi, suka onar. Ini orangnya baik, dipotong. Dia komunis begitu, padahal dia ingin menyatakan, ya, tamunya itu saya komunis begitu. Untuk apa? Untuk melihat sudah tepat atau belum menggunakan produk yang diberikan. Dia bilang karena LKM memesan yang terbaik, saya kasih terbaik. Jika memesan yang terjelek, saya kasih yang terjelek. Yang tengah-tengah, saya kasih yang tengah-tengah. Kemudian saya tanya, nah ini kelemahan Indonesia, ya, termasuk saya masih lemah. Apa agamamu? Agama kok ditanya itu? Padahal saya menganjurkan jangan pernah tanya agama, tapi pingin saja karena ini orang Cina, ya. Padahal itu kurang bagus dalam pergaulan. Saya mengatakan itu kurang bagus, tapi saya terpaksa bertanya karena akan meneliti. Buddha, no. Hindu, no. Kristen, no. Terus apa? Saya komunis. Saya komunis. Dengan santun. Kalau kita membayangkan komunis di Indonesia itu tidak ada yang santun dulu. Kasar. Termasuk kita-kita yang muslim juga kasar-kasar. Jadi punya kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi kasar. Cina punya komunis, halus, santun, mau mendengar, mau menyampaikan, minta apa kekurangannya, minta apa yang kita kehendaki. Nah, ini menandakan sukses daripada pendidikan di Cina. Yang komunis itu yang tidak mau membuang komunis, tapi ada yang bisa mempersatukan. Belum lanjut ini. Mana Pak SK ini? PSK ditunggu, PSK lanjutkan. Pak SK. Okay. Ya. Baru di-unmute. Tadi lanjut. Oke, tadi ke mute. Jadi gini, sekarang tadi Syekh Panji Gumilang. Jadi ini kan Panji Gumilang ini justru latar belakangnya dari keluarga Masyumi. Ya, Masyumi itu justru terkenal sebagai aliran partai Islam yang, ya, cukup radikal lah begitu, ya. Mungkin seperti dulu tuh P3 waktu zaman masih 3 partai. Sekarang mungkin ya kayak Masyumi itu ya model dulu tuh siapa sih bekas dulu juru bicara itu loh. Siapa sih itu yang ahli tata negara zamannya Soeharto itu. Nah, itu kan. Jadi banyak yang dari wilayah-wilayah Sumatera itu. Nah, jadi Masyumi ini
sangat anti komunis, ya, termasuk alirannya keluarganya Panji Gumilang, begitu ya, karena ayahnya juga dari situ, begitu. Nah, dulu kan zaman Soekarno pemenangnya kan PNI, ya, Partai Nasional Indonesia, yang sekarang mungkin berafiliasi jadi PDI Perjuangan. Pemenang keduanya justru Masyumi, begitu ya, jadi cukup besar. Pemenang ketiganya waktu itu Partai NU PKI urutan keempat, begitu. Nah, jadi orang Masyumi ini anti PKI, ya. Jadi tapi luar biasanya tahun 2015 Panji Gumilang ini mengajak tokoh sentral PKI Madiun, ya, untuk ke pesantrennya dia, ya. Dia beralasan kami ingin kebencian lama cukuplah jadi kenangan, ya. Jadi luar biasa, artinya di tahun 2015 Panji Gumilang itu punya pencerahan, ya, saya rasa, ya, sebelumnya artinya dia udah ada pencerahan, begitu. Nggak boleh lagi menyimpan kebencian, amarah, kedengkian, mesti dipenuhi hati damai, pikiran yang damai, pikiran yang tenang, begitu, ya. Supaya hidup kita juga damai. Ya, kalau kita hatinya benci, juga dia akhirnya mungkin berpikir nggak mungkin lah kita bisa masuk surga, begitu ya. Pasti itu dilempar ke neraka semua itu kalau hati penuh kebencian, sehingga hati orang yang benci kan biasanya jahat, ya, penuh fitnah, penuh amarah, ya, suka provokasi, ya, bikin hoaks, ya. Jadi akhirnya yang ada kejahatan, ya, ya, temannya setan lah itu. Nah, jadi dia undang tokoh PKI Madiun itu Sumarsono, ya. Waktu itu Sumarsono itu tinggal di Australia, jadi 2 tahun lalu udah meninggal dunia katanya. Nah, jadi dia undang, jadi dia mau kubur rasa-rasa kebencian pada saat itu lagi, ya, karena dulu Masyumi itu kan anti PKI, begitu. Nah, Masyumi ini juga sangat anti Bung Karno, ya, sangat anti nasionalis, begitu ya. Jadi karena Bung Karno dianggap dekat dengan PKI, begitu. Nah, tapi Masyumi itu kan terkenal kan dengan pemberontakannya di Sumatera Barat, PRRI, begitu, bersama PSI. PSI itu Partai Sosialis Indonesia, itu pimpinannya Sumitro Joyo Hadikusumo, ayahnya Pak Prabowo Subianto, begitu. Nah, tokoh-tokoh Masyumi ditangkap, ya, seperti Muhammad Nasir, Muhammad Rum dimasukin ke penjara, ya, di Madiun. Sumitro Joyo Hadikusumo itu bapaknya Prabowo lari, ya, karena mau ditangkap juga, tapi dia lari ke Malaysia, begitu. Jadi Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia dibubarkan waktu itu. Nah, jadi ketika Bung Karno akhirnya jatuh, ya, dijatuhkan oleh Soeharto. Nah, Masyumi ini terbelah, ya. Ada yang terbelah, berkeras, mereka mau tetap mendirikan Masyumi di zamannya Soeharto, ya, yang Soeharto notabene yang membubarkan PKI. Nah, jadi ada yang Masyumi, ya sudah, tujuan kita sudah tercapai, gitu. Jadi ya udah, kita nggak usah lagi mendirikan Masyumi, begitu. Jadi kita dukung aja Soeharto lah, begitu ya, yang sudah membubarkan PKI karena mereka benci sekali dengan PKI, begitu. Nah, jadi zaman Soeharto dia tetap memelihara NU, ya, sebagai partai Islam tengah lah, ya, yang dianggap ya cukup moderat, nggak seradikal model Masyumi, begitu. Nah, tapi orang-orang Masyumi itu kan ada yang sebagian karena terbelah itu mau tetap mendirikan partai itu, tapi kan nggak boleh, ya, nggak diizinkan Soeharto. Akhirnya dia bikin nama, ya, Partai Muslimin Indonesia, Parmusi, begitu. Ya, tokoh-tokohnya masih seperti Nasir dan Muhammad Rum, begitu. Nah, tapi ya selalulah di zamannya Soeharto dia tahu ini bahaya, ya, partai-partai Islam ini, begitu. Jadi yang selalu dimenangkan ya Golkar, ya, partainya dia, begitu ya. Jadi ya dia mau konsen untuk pembangunan ekonomi, jangan sampai terganggu kan dulu kan kalau Soeharto kan terkenal dengan pelita, gitu ya. Jadi rencana-rencana dia untuk membangun negeri ini, begitu ya. Jadi konsentrasi lah, mesti Golkar
dengan segala cara pokoknya mesti menang begitu. Nah, jadi mulai disingkirkan ya NU boleh ya tapi nggak bakal bisa menang begitu. Nah, jadi kita lihat bahwa Syekh Panji ini keluarganya ya dari Masyumi, artinya cukup keras. Nah, tetapi kita lihat juga di tahun 2015 dia mengundang orang tokoh PKI, artinya ada perubahan pikiran, sikap dari seorang Panji Gumilang begitu ya. Dia lebih moderat, lebih damai begitu, dan dia boleh dibilang mungkin sudah berdamai dengan dirinya dia sendiri begitu ya. Dan kita lihat ternyata apa sih yang melatar belakangi dia bisa berubah begitu ya, dari seorang yang keluarganya radikal ya, yang ya mungkin kan terkenal dengan dulu tuh jihad, NII begitu ya, komando-komando yang ingin mendirikan negara Islam begitu ya, dengan segala cara, pakai cara-cara ya model Islam lah ya, boleh bertakia, boleh perang, boleh mencuri, boleh macam-macam begitu untuk mendirikan negara Islam. Nah, kita lihat ternyata ada perubahan yang luar biasa ya. Jadi tapi saya mau cerita sedikit juga, ternyata si Panji Gumilang ini luar biasa. Jadi dulu dia tuh mau bangun pesantren ini, dia cari tanah, ya cari tanahnya macam-macam dulu di Sukabumi, di Lampung, di Jawa Timur, nggak ketemu-temu tanah seluas itu. Ternyata dia ketemu ya di situ di Indramayu ini, mulai dari 60 hektar tanah yang murah. Akhirnya dia beli karena dia suka pertanian, ya dia belah tuh hutan segala macam, dulu belum ada di Indramayu itu. Dia rintis begitu dari 60 hektar, jalan terus, ada uang kumpulin dengan kolega-kolega temannya dulu di Masyumi, akhirnya berdiri ya. Ya, jadi dulu dia dekat dengan Soeharto, artinya dia mendukung begitu ya. Ya sudahlah, masanya udah nggak usah lagi seperti itu. Kita bangun negeri ini. Nah, jadi dia ada pemikiran untuk NKRI, untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini bagus begitu ya. Nah, jadi kita lihat ada perubahan yang luar biasa saat ini banyak statement-statement dia yang mungkin juga mengganggu, seperti Buya Syakur buat orang-orang Muslim ya, yang kurang pintar, yang kurang cerdas, yang nggak bisa menganalisa begitu ya. Lebih baik membela Panji Gumilang yang orangnya lebih terbuka, jujur, membawa Islam yang jadi ramatan, menjadi Islam yang modern ya, kan pesantrennya itu luar biasa ya, maju ya. Jadi dia bisa di situ ada mengelola air minum untuk pabrik air minum, pabrik beras ya, dari berapa hektar itu, kalau nggak salah 4 hektar atau apa, dia punya pabrik beras sendiri untuk memberi makan para santri-santrinya ya. Ayam aja, peternakan ayam mungkin dia udah ribuan ekor ayam tiap hari, dikasih makan enak semua santrinya, cuman bayar 9 juta 1 tahun begitu. Nah, ini luar biasa begitu, nggak ada pesantren yang punya pemikiran cerdas seperti Panji Gumilang begitu ya. Jadi dia biayai sendiri dari kecil sampai jadi besar. Dia babat itu hutan, dulu masih hutan jati daerah situ, dia babat, dia bikin jadi pesantren yang luar biasa, yang terbesar, termegah begitu. Bahkan dia udah 25 tahun aja itu, menurut sekarang kelasnya hotel bintang 3. Nggak kebayang 25 tahun yang lalu punya pesantren yang hotelnya sekarang kelas bintang 3 begitu ya, ada lift begitu. Nah, luar biasa. Dan dia bayar kan sehari-hari kalau 9 juta dihitung cuma 4.000 perak kan kira-kira dibayar, walaupun pemerintah sekarang dengan sistem BOS sekarang dia dapat subsidi ya 43 miliar ya. Nah, ini yang kita kritik juga dari pemerintah Jokowi begitu ya. Kalau dari Muslim, Menak itu aja, lewat jalur Menak aja Menteri Agama bosnya itu dapat 55 miliar 55 triliun atau 60 triliun begitu 1 tahun. Nah, Al Zaitun termasuk dapat 43 miliar bosnya ya. Sekolah-sekolah Kristen nggak ada ya. Padahal sekolah Kristen banyak yang sangat mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara ini ya. Prestasi-prestasi mengharumkan bangsa dan negara justru banyak dari sekolah-sekolah non-Muslim begitu ya. Nah, tapi yang ada dipelihara justru pesantren, madrasah begitu ya. Nah, yang kita lihat banyak ustadznya malah cabul begitu. Nah, jadi luar biasa pemikirannya siapa nih? Panji Gumilang ya, membawa Islam yang ramatan, yang modern begitu ya. Kalau dia cuma menyanyikan lagu
apa Heavenly Shalom aja, lagu Yahudi aja kok udah kepanasan. Nah, itulah dia ingin mencerdaskan. Kenapa kok Muslim itu otaknya cetek banget, begitu aja kepanasan ya, baru nyanyi begitu aja. Padahal itu justru menampilkan Muslim yang ramatan begitu loh. Ya, kalau di Qur'annya melarang membenci Yahudi non Muslim, dia ingin membawa, kalau hati kita diajak terus untuk membenci orang lain, kaum lain, ya kapan majunya? Maunya perang terus, maunya hatinya jahat mulu, penuh kedengkian mulu, penuh keirian mulu ya. Sampai-sampai kan dia kemarin itu kan masalah bola ya, sampai dia komplain kan, kok bisa-bisanya Indonesia ini diatur-atur sama gubernur ya, si siapa tuh Bali dan si siapa rambut putih tuh Ganjar Pranowo begitu ya. Kok bisa-bisanya negara diatur-atur ya, dilarang Israel untuk menang. Kalau Indonesia kan cuma jadi tuan rumah, bukan karena prestasi. Masa dilarang Israel untuk berprestasi jadi juara? Begitu. Komplain membawa kepada cakrawala pikiran yang lebih kritis, punya analisa begitu, bukan cuma membeok kan dia bilang. Jangan cuma ngafal doang, jangan cuma membeo aja. Kalau membeo mah ya gampang katanya. Ya gampang, makanya dibodohi sama kadrun-kadrun, dijadiin budak, jadi jongos, jadi pribumi, jadi apa katanya mereka majikannya katanya. Ya karena membeok mulu begitu. Jadi dia membawa cakrawala yang maju begitu ya. Sampai dia bilang apa? Ya baca dong Bible juga tuh, perjanjian lama ya, perjanjian baru. Supaya apa? Supaya makin cerdas, makin pintar, bandingkan begitu ya. Karena saya yakin perubahan ini juga saat dia juga mulai membaca Bible ya. Saya rasa banyak pendeta-pendeta juga yang masuk ke situ diundang, dia belajar. Ternyata saya baru tahu Panji Gumilang ini seorang yang mau belajar ya. Selain dia cinta pertanian, dia belajar pertanian, dia kembangkan pesantrennya dengan modern. Jadi semua kebutuhan-kebutuhan pokoknya itu disiapkan di situ begitu ya. Ternyata dia juga jago Mandarin, dia juga jago Inggris, dia jago, selain jago Arab, dia juga jago Ibrani ternyata. Ya, jadi dia ternyata belajar bahasa Ibrani, jadi banyak bahasa yang dia pelajari, dan pesantren di situ minimal mesti Arab dan Inggris gitu ya, bahasa Arab dan Inggris mesti kuasai, kalau enggak ya kena hukuman di sana begitu, mungkin nggak lulus kali ya. Nah, jadi justru membawa pesantren ini, pesantren Islam jadi modern, jadi sesuatu yang luar biasa, jadi sesuatu yang ramatan, membawa citra Islam yang baik. Tetapi lagi-lagi orang Muslim yang memang wawasannya cetek dan bodoh, gampang diprovokasi, ya lebih banyak emosinya daripada akal budinya, ya wawasannya sempit, ya karena korban poligami jadi kurang sekolah, kurang pendidikan, jadi bodoh-bodoh, ya senang itu dipelihara model-model Anwar Abbas MUI. Ya kan orang-orang ulamanya kebanyakan nggak ada kelas-kelasnya itu ya, bego begitu. Kayak Anwar Abbas saja kemarin ngomong-ngomong di TV nasional tuh ya, TV provokator juga nih, TV One mau percaya aja, dipotong itu video editannya si Panji Gumilang, katanya dia cuma ngomong saya komunis, diulang-ulang saya komunis, termasuk Tribun itu ya, juga videonya, sehingga memprovokasi umat-umatnya yang bego, nggak bisa cari data dan informasi ya. Akhirnya ditampilkan, kan dilihat videonya nggak begitu. Ternyata Panji Gumilang kedatangan orang yang bekerja untuk membuat air minum atau apa gitu di orang China ya, dari Shanghai atau apa. Nah, dia lihat ini kok orang bagus, penampilannya baik, tata krama ngomongnya baik, orang China begitu ya. Dan dia tanya, ini orang komunis tapi akhlaknya baik, cara bicaranya lembut ya, nggak kasar. Beda kita yang ngaku-ngaku Islam ramatan katanya, tapi kasar, tapi suka provokasi, suka onar. Ini orangnya baik, dipotong, dia komunis begitu, padahal dia ingin menyatakan ya, tamunya itu saya komunis begitu. Nah, tapi dipotong, dan Anwar Abbas pakai untuk menyerang Panji Gumilang. Dia kan ngaku tuh dia komunis, katanya saya komunis ya kan. Jadi wawasannya cetek begitu, memalukan, punya ulama jadi majelis ulama kelasnya seperti itu. Mestinya orang-orang Muslim itu pintar
membela Panji Gumilang ya, yang jauh lebih cerdas dan membawa wajah Islam lebih ramatan ya, enggak yang selama ini barbar, suka tutup gereja, suka intimidasi, suka kekerasan yang diprovokasi model-model Ma'ruf Amin, siapa UAS ya kan, ya model-model ustadz-ustadz yang kadrun ya kan, ya jadi bodoh terus lah. Makanya kalau ikut-ikut ustadz kayak gitu dipelihara terus ya nggak akan pinter-pinter, lama majunya bangsa negara yang kebanyakan Muslim negaranya ya, akan mundur terus seperti Pakistan, seperti Bangladesh ya, miskin lah ya, nggak akan pinter-pinter, nggak cerdas-cerdas ya, mestinya ikut seperti Syekh Panji Gumilang begitu. Nah menurut saya Syekh Panji Gumilang ini tokoh Islam juga yang berani luar biasa ya, gitu. Mestinya orang Muslim itu punya wawasan, analisa siapa begitu, apa maksudnya ya. Ternyata kan dia mau mengajak santri-santrinya supaya semakin cerdas, supaya bisa menjawab tantangan dunia yang makin global ya. Kalau enggak makin tertinggal lah, ikut-ikut ustadz ulama yang model Anwar Abbas yang mau nutup-nutup gereja mulu, yang kulkas juga mesti harus ada sertifikat halal haram, ngomong babi aja di YouTube aja minta 5 tahun ya, jadi bodoh begitu. Kapan mau majunya ya.